semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Profesor Dr. Holtension MPD dan dari Bapak Dr. Uzet Mikdar MPD, yaitu mata kuliah kurikulum dan inovasi pendidikan. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya kenapa di sini ada sepeda motor. Ya, ini hanya sebagai pemanis saja. Ya, karena kondisi kita sekarang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan, jadi saya lakukan ini di halaman rumah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah kurikulum dan inovasi pendidikan. Oke, perkenalkan, nama saya Deddy Saputra. Saya mahasiswa pasca sarjana pendidikan IPS. Next, kita langsung saja. Nah, oke, yang jadi pokok bahasan kita adalah analisis kurikulum KBK, KTSP, dan K13. Yang mana yang pertama adalah tujuan. Tujuan daripada kurikulum tentu saja untuk memperbaiki daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin negara kita menggunakan misalnya kurikulum dari tahun 94 digunakan untuk tahun 2020, karena itu akan menjadi tidak relevan dengan kemajuan zaman sekarang. Oke, itu adalah tujuannya. Jadi intinya adalah bahwa kurikulum itu dibuat untuk menyesuaikan dengan zamannya. Selanjutnya adalah definisi. Nah, definisi daripada kurikulum KBK, KTSP, dan K13 itu berbeda-beda, yang mana semuanya itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi pada masanya. Misalnya untuk KBK itu pada tahun 2004, kemudian direvisi pada KTSP, kemudian disempurnakan lagi pada K13. Kemudian perbedaan KBK, KTSP, dan K13, ya tentu saja ini semua sangat berbeda. Uraiannya ada pada presentasi yang nanti bisa Bapak Ibu lihat, akan saya tampilkan juga. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk semua nanti ditarik kesimpulan bahwasanya KTSP, K13 maupun KBK itu tujuannya adalah bagus, hanya saja ganti, sebenarnya intinya adalah perubahan nama, sedangkan isinya itu masih saling berkaitan. Oke, selanjutnya ada timeline kurikulum di Indonesia. Yang pertama dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1994. Kurikulum 1947 itu disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Rencana pelajaran terurai 1952, kemudian Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum tahun 1984, dan terakhir Kurikulum 1994. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah dimulai dari Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kemudian dilanjutkan Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013 atau sering juga disebut K13. Nah, yang jadi titik fokus kita adalah pada Kurikulum 2013. Kurikulum ini dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Oke, saya pindah dulu. Oke, kita lanjut. Di dalam kurikulum ini memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing
yang perlu digali dan dikembangkan sehingga kelak potensinya tersebut dapat bermanfaat di kehidupan si peserta didik dan di dalam masyarakat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ke-13 itu lebih kepada unsur kenegaraan atau cinta tanah air. Di sana ada lebih kepada akhlak. Jadi intinya untuk ke-13 itu penilaian tidak hanya pada kepintarannya saja, tapi juga tingkah laku. Ya, sederhananya seperti itu. Oke. Terhadap presentasi saya ini, saya sudah mengirimkan ke 4 orang responden, yang mana tiap responden ini memiliki pertanyaan. Yang pertama darinya Jejen Adesa Putra. Pertanyaannya, apakah dengan berganti kurikulum selalu menghasilkan output yang lebih baik? Oke. Sebenarnya ini bisa jadi iya, karena sebagaimana kita lihat, karena tadi tujuannya adalah kurikulum itu dibuat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat ini. Ya, jadi karena kurikulum yang tahun lama tidak mungkin digunakan untuk masa sekarang, jadi tentu saja output yang dihasilkan harapannya adalah lebih baik. Selanjutnya darinya Irmalia. Di antara 3 kurikulum yang dibahas, yang manakah kurikulum terbaik menurut pendapat Anda? Ya, menurut pendapat saya kurikulum terbaik itu adalah kurikulum KBK. Ya, karena ini menurut pendapat saya. Kenapa jadi KBK yang terbaik? Karena buktinya saya berdiri di sini adalah hasil daripada kurikulum KBK tersebut. Oke, terima kasih Hirmalia. Selanjutnya ada Gaby. Mengapa kurikulum di Indonesia selalu berganti? Apakah dengan digantinya kurikulum menjamin kemajuan pendidikan di Indonesia? Ya, tentunya tidak ada garansi bahwa tiap ganti kurikulum pasti akan lebih maju. Hanya saja tujuan daripada pemerintah kenapa mengganti kurikulum adalah supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah menjadi lebih baik, tentunya harapannya adalah Indonesia hebat dan Indonesia maju. Oke. Selanjutnya dari Pakal Hermansah. Apakah penggunaan teknologi berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik seperti yang diterangkan pada kurikulum K13? Ya, tentu saja untuk masa sekarang peserta didik sangat senang apabila dalam pembelajaran itu kita menggunakan teknologi. Contoh, seperti masa sekarang kita tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, maka aplikasi Zoom sangat berguna karena kita bisa meeting, bertemu pelajaran, belajar, guru dengan murid interaksi lewat situ, ya. Jadi tidak hanya yang sifatnya pasif seperti WhatsApp, ya. WhatsApp itu saya sebut pasif karena kita tidak bisa konferensi di situ. Mungkin hanya bisa 1, 2, 3 orang, tapi tidak mungkin seperti fitur yang ada di Zoom kita bisa menunjukkan slide seperti apa yang tampil di laptop atau komputer kita. Nah, jadi pengaruh teknologi sangat berpengaruh, ya, dan itu juga kembali kepada minat siswa. Jadi mereka senang sekali kalau misalnya belajar menggunakan smartphone, laptop seperti itu. Jadi menurut kami sekolah yang bagus itu tentunya yang memiliki teknologi, yang mendukung teknologi kepada peserta didiknya. Jadi bukan sekolah yang melarang peserta didiknya menggunakan perangkat teknologi. Ya, seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa langsung via email atau via WhatsApp. Ya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk dosen pembimbing kita, dosen pengajar kita untuk mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Holtension MPD, Profesor Dr. Holtension MPD, dan Dr. Z. Migdar MPD. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat semuanya.